Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap, saya berdoa, saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tentu kita semua ingin bahagia. Banyak orang bertanya, gimana sih caranya untuk bahagia? Bagaimana supaya saya bisa bahagia? Apa kuncinya memperoleh kebahagiaan? Banyak orang berpikir tentang bahagia, memperoleh kebahagiaan, merasakan kebahagiaan. Tapi sadarkah saudara bahwa kebahagiaan itu ternyata mengandung syarat? Salah satu pujian anak-anak sekolah minggu menyanyikan tentang aku bahagia, Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Tuhan Yesus ada berbatu. Yesus angkat berbatu dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Ya, sahabat-sahabat Yesus, lagu anak-anak ini sederhana. Bagaimana saya bahagia? Saya bahagia karena saya dibebaskan. Saya bahagia karena saya tidak lagi diikat. Saya bahagia karena tidak lagi terbelenggu oleh semua beban-beban. Terlebih pujian ini mengatakan bahwa kebahagiaan saya karena saya sudah ditebus, diselamatkan oleh Yesus. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, kemudian saya juga mengingat sabda bahagia yang tertulis di dalam Injil Matius 5. Banyak sekali sabda bahagia. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah yang berduka cita karena mereka dihibur. Berbahagialah yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus karena kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan berbahagia lainnya. Pertanyaannya, kenapa Yesus mengungkapkan, bersabda, berbahagia yang berbeda? Apa bedanya? Bedanya adalah banyak orang berpikir bahwa kamu bahagia jika demikian. Saya bahagia asalkan, atau saya akan bahagia kalau. Jadi kebahagiaan itu selalu ada embel-embelnya. Kalau, asal, jika. Dan bukankah ketika kita mengatakan kebahagiaan itu jika, kebahagiaan itu asal, itu berarti kita menentukan kriteria. Kita menentukan syarat. Sehingga kebahagiaan itu akan penuh, kebahagiaan itu akan ada kalau, jika, asal. Duh, bahagia yang seperti apa? Anthony de Mello dalam bukunya Awareness merenungkan kembali bagaimana sabda bahagia Yesus. Dia melihat kembali kenapa Yesus mengatakan justru orang miskin bahagia, dia punya kerajaan surga. Apakah kemudian mengatakan ya sudah jadi miskin aja nanti dapat kerajaan surga? Enggak, bukan itu tentu secara letterleks arti dari sabda Tuhan ini, bukan. Tetapi Yesus mau mengatakan, Yesus bersabda bahwa kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang tidak disyaratkan. Melo juga mengisahkan bagaimana Melo merefleksikan sabda Tuhan ini. Orang mau bahagia kok, ya saya bahagia kalau saya dapat permen. Saya kan bahagia kalau saya makan es krim. Saya kan bahagia kalau saya naik kelas. Saya kan bahagia kalau ini. Saya bahagia jika saya mendapatkan ini. Saya bahagia asal istri saya, asal anak saya, asal orang tua saya. Semua pakai syarat dan ketentuan. Bukankah itu semua mengikat kehidupan manusia? Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, saya mengingat sabda Tuhan dalam sabda bahagia tadi di Injil Matius 5. Khususnya di ayat yang ke-16, Tuhan Yesus bersabda demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Firman Tuhan ini di ayat 16 itu melanjutkan sabda bahagia. Kenapa Yesus kemudian mengatakan hendaklah terangmu bercahaya? Artinya Yesus mau mengatakan bahwa bahagia itu tanpa syarat.
Bahagia itu dilepaskan dari semua kriteria, dilepaskan dari belenggu-belenggu persyaratan, belenggu-belenggu ketentuan. Jika, asal, kalau. Nah, bukankah kita masih terikat dengan semua itu? Karena itu dalam pujian tadi mengatakan, aku bahagia karena apa? Yesus angkat bebanku. Yesus mengangkat semua kriteria. Yesus mengangkat semua keterikatan. Bukankah setiap keinginan itu hanya melahirkan keinginan-keinginan yang baru? Jadi ketika kita diikat satu, akan diikat-ikat oleh keinginan-keinginan yang lain. Dan apakah itu bahagia? Tentu tidak. Karena kita mensyaratkan kebaikan. Nah, Melo dalam bukunya Awareness ini sebenarnya Melo mengatakan bahwa bahagia itu adalah penuh. Bahagia itu adalah eksistensial. Penuh dalam kesadaran dirimu sendiri. Dan hari ini, saat ini pun, saudara bahagia. Saudara penuh dalam diri saudara. Saudara eksis pada diri saudara sendiri. Tanpa syarat dan sebagainya itu saudara bahagia. Belajar dari anak-anak bahagia itu sederhana. Nyanyi, sukacita, haleluya, selesai. Tanpa ada keinginan, tanpa ada beban, tanpa ada ikatan apapun. Itulah bahagia. Karena itu berbahagialah saudara-saudara. Bukan karena, atau jika, atau asal, atau kalau. Tapi berbahagialah. Sebab saudara penuh oleh Yesus Kristus. Dan saudara dibebaskan dari semua belenggu itu. Karena itu, mari kita bersyukur, berdoa dalam kebahagiaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa sebenarnya Tuhan telah memenuhi kebahagiaan kami secara eksistensi. Bahwa semua belenggu dosa, harapan, belenggu dosa, belenggu keinginan, belenggu syarat dan ketentuan yang selama ini membelenggu keinginan-keinginan kami, sudah Tuhan bebaskan, sudah Tuhan lepaskan. Karena kami tidak lagi diperhamba, diperbudak oleh keinginan dan dosa-dosa kami. Tetapi Yesus telah menebus dan mengampuni kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang eksistensi, orang-orang yang penuh dan sadar pada diri kami. Sehingga kami merasakan kebahagiaan setiap saat, setiap waktu. Karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar. Karena itu jangan lagi kami diperhamba, diikat oleh kriteria dan ketentuan yang membuat kebahagiaan semu kami. Tapi biarlah hari ini Tuhan kami mensyukuri bahwa hari ini Tuhan membuat kami bahagia sepenuhnya menjadi diri kami, manusia yang seutuhnya. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, saudara bahagia. Saya bahagia. Bukan karena syarat, bukan karena ketentuan, bukan karena kriteria apapun. Tetapi saudara dan saya bahagia karena saudara dan saya sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan, hendaklah terangmu bercahaya. Terang itu tidak lagi dihalangi oleh apapun. Terang itu tidak lagi disyaratkan oleh apapun. Tapi ketika dia bersinar, maka dia akan menerangi siapa. Dia tidak milih apapun. Karena itu, bahagia juga tidak pilih-pilih. Bahagia juga tanpa syarat. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tetap semangat, tetap sukacita, dan ingat, saudara bahagia. Karena itu berbahagialah, pancarkan cahayamu, terangmu bagi semua orang, dan ingatlah, Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara. Putih.